Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kemarin saya adalah satu dari sekian banyak warga negara yang mendapatkan vaksin pada tahap pertama, vaksin COVID-19. Mengapa saya menerima vaksinasi ini? Ada beberapa alasan. Pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita bahwa salah satu tujuan disyariatkannya agama Allah, diturunkannya kitab-kitab suci dan diutusnya para nabi dan rasul adalah hifzun nafsi, yaitu memelihara keselamatan jiwa. Maka semua ikhtiar di dalam kehidupan kita yang tujuannya adalah menghadirkan kemaslahatan, melindungi diri kita, menjauhkan diri kita dari segala macam mudarat dan mara bahaya, itu termasuk tuntunan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu kaidah, la darar wala dirar. Dalam hidup ini janganlah melakukan sesuatu yang membawa mudarat bagi dirimu, apalagi membawa kemudaratan untuk orang lain. Maka bagian dari ikhtiar itu pada masa pandemi seperti ini minimal di dalam dua hal. Bagi yang sudah ditakdirkan terkena oleh virus, maka ikhtiarnya adalah mengobati diri dengan sebaik-baiknya. Dan bagi yang masih atau yang tidak terpapar oleh virus COVID-19, maka ikhtiarnya untuk menjaga diri adalah salah satu di antaranya dengan melaksanakan vaksinasi. Maka bagi saya, vaksinasi itu adalah bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya agama Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratun Nisa ayat 59 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Al-ayah. Wahai semua orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Ketaatan kepada pemimpin itu bil khusus kata para ulama, adalah pada hal-hal yang memang dihajatkan untuk membawa kemaslahatan dan kebaikan untuk seluruh umat. Dan kita tahu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa vaksinasi itu adalah bagian dari ikhtiar pemerintah, pemimpin-pemimpin kita untuk melindungi kita sebagai rakyat dan masyarakat. Yang ketiga, di dalam suratun Nahl ayat 43 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan hendaklah kalian bertanya, tidak sekedar bertanya kepada ahla dzikri. Para ulama menjelaskan bahwa ahlu dzikri diantaranya adalah ahlul ikhtisasat, yaitu para ahli di dalam bidangnya masing-masing. In kuntum la ta'lamun, ketika ilmu itu belum ada pada diri kalian, ketika informasi masih sepotong-sepotong, ketika kita masih berada dalam keraguan, maka tanya. Dan bukan sembarang tanya. Di dalam Al-Quran tuntunannya adalah ahla dzikri, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan dan otoritas. Maka
ketika sudah ada penjelasan dari ahli-ahli ilmu virus bahwa vaksin itu efektif untuk menekan dan mudah-mudahan menghilangkan pandemi ini. Kemudian Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga sudah menjelaskan bahwa vaksin itu aman untuk tubuh kita, tidak mengandung zat-zat yang membahayakan. Lalu kemudian ulama-ulama kita di Majelis Ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan sertifikat halal. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ikut di dalam program vaksinasi ini. Bagian dari kita menyelesaikan masalah adalah bertanya kepada ahlinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, panduan kita bukanlah postingan-postingan yang tidak bertanggung jawab. Panduan kita bukanlah ujaran-ujaran dari orang yang bukan ahlinya. Tetapi mari kita menggunakan qaidatun Qur'aniyah, yaitu kaidah Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang keempat dan terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran hampir dalam semua perintahnya selalu menggunakan sighatul jam'i. Sighatul jam'i itu artinya bentuk plural, tidak mengarah kepada satu persatu, tetapi secara keseluruhan. Maka perintah solat misalnya, wa aqimus solata, wahai segenap umat Islam, tegakkanlah solat. Perintah zakat, wa atuz zakata, wahai segenap umat Islam, tunaikanlah zakat. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha, wahai segenap umat, taatlah. Tidak orang per orang, tetapi secara keseluruhan. Ini artinya, kata para ulama, kita diperintahkan untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja sama, berkolaborasi di dalam kebaikan. Vaksinasi secara umum, secara massal adalah bagian dari ta'awun 'alal birri wat taqwa. Karena bapak-bapak dan saudara-saudaraku, ikhtiar dari orang per orang itu sangat bermanfaat. Tetapi kalau kesadaran kolektif tidak dapat tumbuh, maka akan sulit kita mencapai hasil yang kita inginkan. Inilah 4 hal dan 4 alasan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa kemarin saya menerima vaksinasi. Dan semuanya sekali lagi adalah bagian dari ikhtiar kita. Fa innallaha huwas syafi. Akidah kita, i'tiqad kita, sang penyembuh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dalam kehidupan ini Allah meletakkan sebab dan akibat. Kata para ulama, ilmu Allah itu ada 2. Ulumun qauliyah, yaitu firman-firmannya yang ada di dalam kitab suci, dan ulumun kauniyah, yaitu ilmu-ilmunya yang dihamparkan di alam raya ini. Maka hasil dari penelitian para ahli, bil khusus ketika saat pandemi, ketika sudah sampai pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka itu sesungguhnya adalah bagian dari ilmu Allah. Dengan mengambil sebab, mencari ilmu, bereksperimen, melaksanakan analisa dan upaya-upaya yang bertanggung jawab sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan, maka sesungguhnya kita telah mengikuti sunnatullah. Pada akhirnya kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala asy-syafi al-kafi, yaitu sang penyembuh dan yang mencukupkan kita untuk semua hajat-hajat kehidupan kita. Semoga Allah berkenan terhadap ikhtiar-ikhtiar kita semua dan mengangkat pandemi ini dari tengah-tengah kita secepatnya.